Dokter, silakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya segera share materi untuk siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, eh, pada siang hari ini kita kembali bisa jumpa walaupun libur tapi tidak libur untuk menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu jangan libur. Sekolah boleh libur, ya, tapi menuntut ilmu jangan. Karena menuntut ilmu tidak harus di sekolah, ya. Nah, kita akan membahas tentang glucose spike. Glucose spike itu apa? Kemudian efeknya apa? Secara kesehatan bagaimana dan lain sebagainya. Jadi karena ini isu yang baru, ya, yang kuliah kedokteran di era angkatan saya nggak ada dikenal glucose spike itu nggak dikenal, dan memang ini benar-benar baru sehingga dokter-dokter pun ya belum tentu semuanya belajar ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang di sini yang bukan dokter bisa belajar ini itu keberuntungan, ya, karena nanti kalau diskusi misalnya berobat terus ada dokter ngobrol tentang glucose spike belum tentu paham juga gitu ya, karena tidak semua dokter mempelajari ini, ya. Makanya ini kesempatan untuk mengenal glucose spike dan efeknya itu gimana. Nah, jadi spike itu kan artinya lonjakan. Glukos itu kan gula, ya. Dalam artian glukos di sini adalah gula darah, sehingga terjemahannya itu lonjakan gula darah. Jadi yang difokuskan adalah kenaikan gula darahnya yang melonjak. Dalam artian kalau digambar dalam grafik itu lonjakannya sangat tajam. Ya, di situ disebutkan kenaikan gula darah yang sangat tajam dalam waktu cepat. Ya, diiringi penurunan yang membentuk grafik kenaikan dan penurunan yang lancip. Ya, di sini kita lihat gitu ya, ada beberapa komponen dalam grafik yang ini saya zoom ya. Saya perbesar ya. Nah, jadi ada glucose level ya. Yang garis bawah titik-titik ya, ada garis atas titik-titik itu adalah batas normalnya. Nah, glucose spike itu ketika sebelum makan tuh normal ya, warnanya biru ya. Begitu yang ungu itu makan. Nah, ketika makan jebret naik gitu ya. Jadi glucose spike following a meal ya. Glucose spike itu lonjakan gula mengikuti makanan. Jadi habis makan tuh ngelonjak. Lonjakannya melebihi titik-titik normal itu. Jadi dia sudah masuk ke zona diabetes itu sebenarnya. Tapi orang yang makan ini adalah orang yang masih sehat, ya, bukan penderita diabetes. Jadi mengalami spike juga. Ya, yang kita bahas ini belum, kita nggak bahas orang diabetes ya. Kita bahas orang sehat. Jadi spike. Nah, terus spike itu selalu diikuti dengan penurunan yang juga tajam, bahkan menuruni grafik di bawah normal. Kan itu ada garis titik-titik di bawah normal. Nah, itu satuannya mol ya. Kalau atas itu kan 7,8 milimol per liter. Kalau yang bawah itu 3,9 milimol per liter. Ya, itu target range. Target range itu normalnya di range itu. Tapi kalau terjadi glucose spike, nah, jadi grafiknya tuh tajam naik terus tajam turun. Itu yang namanya spike. Ya, jadi kembali kepada definisi, itu adalah kenaikan gula darah yang sangat tajam, waktunya cepat, diiringi penurunan yang juga cepat, ya, membentuk grafik kenaikan dan penurunan yang lancip. Jadi sudut elevasinya itu apa, kalau naik tanjakan gitu ya, tidak hanya 45 derajat, lebih dari 45 derajat, curam sekali gitu ya. Berikutnya, jadi glucose spike itu beda dengan hiperglikemik. Ya, karena yang dinilai di sini adalah spike-nya, lonjakannya. Kalau hiperglikemik itu hanya mengukur angkanya ketika di puncak. Ya. Jadi ketika sudah di atas normal, bukan di puncaknya. Ketika dia sudah di atas normal, itu hiperglikemik namanya. Hiper itu kan
kelebihan. Ya, kelebihan di atas normal. Nah, glucose spike itu menggambarkan proses kenaikannya, prosesnya cepat, naiknya cepat dengan sudut yang tadi curam. Ya. Kalau hiperglikemik menunjukkan kadar gula darahnya. Jadi kadar gula darahnya itu melebihi normal. Ya. Nah, kadang-kadang hiperglikemik itu bisa terjadi tanpa spike. Maksudnya apa? Dia tinggi terus, jadi tidak lompat gitu karena memang misalnya pagi 400, siang 400, sore 400. Lah itu kan nggak ada spike-spike-nya. Stabil. Wah, gula darahnya stabil. Lah iya, stabil tinggi. Ya. Jadi itu tidak ada spike-nya. Tapi yang namanya spike itu tadinya mungkin 100. Makan ya tentu saja karbohidrat karena yang bikin naik kan naik glukos itu kan karbohidrat. Jebret naik gitu kan dari 100 jadi 210. Nah, itu namanya spike dalam jangka waktu cepat. Nah, biasanya akan dituruni penurunan. Makanya di sini kita lihat di grafiknya ya, blood sugar di sebelah kanan ini ya saya zoom ya. Ya. Ini naik. Ketika gula darah itu naik, akan diikuti insulin yang juga naik. Ya, akan diikuti oleh insulin yang naik. Otomatis nanti insulin yang naik ini akan menurunkan kadar gula. Makanya mesti antara gula dan insulin itu kejar-kejaran. Ya, antara kadar gula dan insulin itu kejar-kejaran. Nah, nanti efeknya gimana? Efek kejar-kejaran itu ya kita pelajari terus ya. Tapi intinya glucose spike itu beda dengan hiperglikemik. Ya, hiperglikemik itu bisa jadi tidak spike karena memang tinggi terus. Tadinya 350, jadi 380, jadi 370, ya 300-an terus di kisaran itu nggak naik nggak turun ya. Walaupun naik turun tapi tidak curam. Ya. Jadi yang Halo, kita lihat Tante. dari spike-nya itu adalah sudut kenaikannya yang cepat itu. Nah, biasanya dulu ya, glucose spike itu hanya terjadi pada penderita DM. Ini diketahui karena ketika habis makan, setelah 2 jam kemudian gulanya naik gila-gilaan. Nah, ini yang disebut sebagai spike. Jadi pada DM, glucose spike itu terjadi karena insulinnya rendah. Ya, makan banyak gula maksudnya banyak karbohidrat, tapi insulinnya rendah, akhirnya spike. Sehingga yang namanya glucose spike itu awalnya hanya disangka oleh orang-orang di sini ya, profesor, dokter siapapun dulu menyangka ya, glucose spike itu hanya pada penderita diabetes. Ternyata setelah makin maju, ya setelah beberapa tahun, belum lama lah, belum nyampe 10 tahun juga, paling beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ya, itu ternyata glucose spike ini terjadi juga pada orang-orang sehat, ya. Jadi ketika insulin itu masih produksinya normal, ya hanya pembacaan glucose spike pada orang diabetes itu kan setelah 2 jam, ya yang kita sebut sebagai gula darah postprandial. Jadi ketika ada gula darah puasa, setelah puasa setidaknya 12 jam, dicek itu namanya GDP, gula darah puasa. Nah, setelah puasa disuruh makan, ya makan normal gitu ya dengan komposisi ya normal, ada karbohidrat, ada nasi, ada lauk, ada apa. Nah, terus 2 jam kemudian dicek. Nah, kalau penderita diabetes itu mesti terjadi spike karena insulinnya rendah. Ya, tapi kalau orang normal setelah 2 jam itu kebaca normal. Ya, jadi sehingga definisi DM didasarkan pada pemeriksaan, ya lihat nomor 1 ya pada presentasi ini. Definisi DM, diabetes mellitus, itu didasarkan pada pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan gula darah 2 jam setelah makan. Nah, setelah 2 jam setelah makan kan terjadi spike. Maka orang dikatakan, oh ini diabetes karena terjadi spike atau lonjakan ya biasanya di atas 200 itu sudah langsung masuk definisi diabetes ya. Nah,
kadar gula darah setelah makan dari menit pertama sampai 2 jam berikutnya itu tidak diperhatikan, ya tidak pernah diukur. Jadi yang diukur itu setelah 2 jam. Jadi menit ke 1, menit ke 30, menit ke 60 misalnya 1 jam pertama, itu nggak pernah diukur. Ya, tidak pernah jadi tolak ukur. Jadi yang dicek itu setelah 2 jam. Ya, setelah 2 jam ternyata spike. Nah, maka dikatakan DM. Padahal sebelum 2 jam ya, itu terjadi proses juga ya. Jadi nomor 3 di situ ada proses yang terjadi selama jeda 2 jam tersebut, yakni lonjakan gula. Lonjakan ini awalnya dianggap hanya terjadi pada DM, diketahui pasca 2 jam. Jadi orang DM setelah 2 jam baru ketahuan. Ternyata pada orang normal juga terjadi. Bahkan waktunya dalam waktu kurang 2 jam. Ya, langsung melonjak. Gitu ya. Nanti kenapa melonjaknya kita akan pelajari. Jadi ini saya perbesar apa namanya grafiknya. Nah ini naik gitu ya. Dalam jangka waktu 2 jam, ya. Ini orang normal tuh bisa mengalami ini, naik. Nah, ketika naik ini terjadi kalau orang normal, insulinnya akan diproduksi banyak. Kalau penderita diabetes, sebelum 2 jam, dia nggak akan memproduksi insulin banyak. Kenapa? Pada kondisi tertentu, ya, terutama diabetes yang sudah mengarah tipe 1 di mana insulinnya itu sudah mulai produksinya inadequate atau tidak banyak, akhirnya insulinnya rendah atau insulinnya tinggi tapi resisten. Ya, sehingga gulanya naik tinggi tidak segera diikuti penurunan, ya. Nah, pada orang normal, ya, pada orang normal yang warna apa namanya merah itu terjadi glucose spike. Akan diikuti oleh produksi insulin yang tinggi juga pada orang normal ya. Kita bahas orang normal dulu. Insulin yang tinggi ini ya, itu tidak selalu sesuai dengan jumlah gulanya. Misalnya begini. Gula 200 harusnya dengan insulin taruhlah yang bisa nurunin juga gula 200. Tapi ternyata karena gula tinggi itu butuh segera diturunkan, insulin yang diproduksi itu melebihi. Ya, melebihi. Sehingga bisa jadi produksi insulin karena dia lihat, loh ini gula kok gila-gilaan naik sampai 200. Akhirnya pankreas itu memproduksi insulin bisa sampai nurunin gula itu lebih dari 200. Jadi ketika diproduksi insulin, gulanya turun. Tapi karena jumlah insulin dan jumlah gulanya itu tidak sepadan, akhirnya jumlah insulinnya itu bisa bikin crash. Ya, digambarnya tulisan crash. Crash itu apa ya? Kalau pesawat itu kecelakaan biasanya disebut sebagai crash landing ya. Crash landing itu pesawat jatuh. Nah, ini juga ketika terjadi spike itu kan gulanya melayang tinggi. Nah, ketika insulinnya diproduksi dalam jumlah yang banyak tiba-tiba dan jumlahnya tidak selalu sepadan atau sesuai, bahkan berlebihan, ya insulin itu akan menurunkan gula dengan sangat cepat, bahkan berlebih. Ya turunnya itu berlebih. Akhirnya disebut sebagai crash. Menyebabkan apa? Menyebabkan turunnya gula itu lebih rendah daripada normal. Nah, makanya di gambar ini ada garis normalnya, itu dia naik tinggi sekali. Tapi begitu habis spike, ya melebihi normal, insulin sisanya yang masih tersisa itu akan memakan gula terus sampai akhirnya gulanya ngedrop. Ya, terjadi apa tadi disebut sebagai crash, glucose crash. Ya, kalau naik berlebihan itu namanya glucose spike, tapi kalau glucose yang turun berlebihan sampai ngedrop sampai hipo, orang bilang hipo, itu disebut sebagai glucose crash. Ya, karena insulinnya bekerja terus, berlebih. Misalnya harusnya gulanya kan 100, naik jadi 200.
Harusnya produksi insulinnya itu nurunin cukup 100 saja, jadi balik ke titik 100 lagi. Tapi kan tubuh nggak bisa ngukur-ngukur begitu, orang kan panikan, tubuh itu panik, waduh gulanya tinggi, insulinnya juga ngebut. Ternyata ngebutnya insulin itu ketika gula sudah kembali ke 100, jumlah insulinnya itu masih berlebih, akhirnya grogoti gula sampai akhirnya crash tadi itu. Nah, itu fisiologinya seperti itu, ya. Makanya terus kalau orang mengalami glucose spike selalu akan diikuti glucose crash, ya, atau apa namanya, bahasa ininya apa ya, crash itu kan jatuh, terjun bebas gitu ya. Jadi mengalami penurunan yang sangat tajam. Nah, makanya pada orang dengan diet konvensional yang klaim makanan pokoknya nasi, ya, grafik hariannya seperti ini. Ini grafik hariannya. Jadi yang warna hijau gitu ya. Jadi dominan karbohidrat diikuti protein dan lemak. Nah, akan mengalami glucose spike berulang dalam sehari. Ini saya perbesar grafiknya. Nah, yang tadi sempat saya share di grup ya. Nah, jadi ada time ya, waktu. Warna hijau itu adalah range gula darah yang normal. Biasanya di kisaran 70 sampai 110 ya. Itu yang warna hijau itu. Nah, kalau lewat ke atas itu namanya hiperglikemik. Kalau turun ke bawah itu namanya hipoglikemik atau gula darahnya turun ya sampai yang kemudian gemeteran dan lain sebagainya. Nah, ketika makan dominan glukos, ya, spike-nya itu akan menyebabkan lonjakan tiba-tiba. Ini makanya disebut spike. Makan 3 kali ya spike-nya 3 kali. Nah, spike itu otomatis memicu produksi insulin buru-buru yang sangat tinggi, yang kemudian diikuti dengan crash. Ya, crash turun sampai ke bawah, sampai titik di bawah ini. Nah, titik bawah itu, ya, titik yang bawah itu orang akan mengalami situasi yang tidak enak. Ya, makanya ketika apa namanya di bawah itu kalau orang diabetes yang mengalami hipo itu kan lapar banget, gemeteran, pengen makan. Nah, kalau ini tidak sampai ke hipo yang seperti orang diabetes yang hipoglikemik enggak, tetapi dia akan mengalami rasa lapar. Ya, rasa lapar. Makanya kalau orang malam harinya ini taruhlah misalnya diawali dari pagi, siang, sore ya. Ini spike pagi, spike siang, spike sore atau malam. Ya, spike malam, habis makan malam, itu akan mengalami turun. Ya, turun cuma karena dia tidur nggak terasa nih. Tapi bangun pagi, ya bangun pagi nggak kemasukan apa-apa, ya itu insulin hasil malam itu menggerogoti gulanya. Ya, sehingga ketika pagi gitu ya, orang merasa perlu sarapan. Kenapa? Karena laparnya hebat. Ya, habis terjadi spike tadi malam, ya tidur, itu insulinnya berlebih sehingga ketika dia makan, insulin itu ketika tidak makan, insulin itu grogoti gulanya. Ya, jadi akhirnya apa? Ya rasa lapar, rasa aduh keliengan, dan saya kayak hipo, ya kayak hipo. Nanti kalau sudah sarapan seger nih, naik, ya, gulanya terrecovery. Tapi nanti agak siangan dikit, terjadi crash. Makanya mulai jam 10, waduh ini apa nih, jam 9 aja udah, waduh ini harus harus memamah biak nih, gayem nih apa ini, harus ngunyah apa ini gitu ya, snack kah, apakah gitu. Nggak bisa, nggak bisa nggak. Ngejar itu nanti gitu ya. Nah, nanti jam 9 apa, snack dan lain sebagainya, mulai agak naik, nah jam 12 spike lagi, jebret, makan siang. Nanti mulai jam 1 jam 2 turun, nah nanti hanger lagi, ya hanger di bawah itu perasaannya nggak enak banget gitu ya. Makanya disebut sini sebagai, blood sugar roller coaster. Ketika makan terjadi spike, begitu selesai makan terjadi crash, karena insulinnya diproduksi tidak sesuai proporsi kenaikannya. Makanya terjadi crash 3 kali, spike juga 3 kali. Nah, yang terjadi itu kan
blood blood sugar roller coaster itu akan terjadi hunger, kelaparan, mood swing. Wah, rasa apa namanya, emosinya itu berpindah-pindah dari apakah senang, sedih, apa itu gampang sekali berubah-ubah. Kemudian sugar craving, ya ketika terjadi crash di bawah itu sugar craving. Pengennya ya makan ya yang gula-gula. Kalau cuma dikasih ikan, daging, nggak puas, ya, karena insulinnya itu grogoti. Kemudian energi krisis, gitu ya, energi crash, gitu ya. Jadi terjadi berulang kali energinya itu lemes lagi, harus refill lagi. Lemes lagi, harus refill lagi. Makanya orang yang makan karbohidrat nggak akan tahan lama tidak makan. Mesti ngejar makan lagi, gitu ya. Karena terjadi crash berulang-ulang. Ya, kemudian depresi. Ya, depresi. Ini efek dari glucose spike itu, karena spike itu selalu diikuti crash. Nah, ketika crash itulah kita tersandra. Makanya para pemakan karbohidrat yang konvensional itu setiap hari disandra oleh karbohidrat 3 kali, ditodong oleh pistol karbohidrat kepalanya 3 kali. "Ayo makan nggak? Kalau nggak tembak kepalanya." Itu kan akhirnya mau nggak mau makan. Nah, kayak kebetulan ini bentuk todongannya itu bukan ditodong senjata, tapi ditodong kenikmatan, ya. Karena setelah makan kan nikmat, ya kalau todong senjata kan ketakutan, gitu ya. Ini enggak, ini kenikmatan. Jadi yang dikejar tuh nikmat lagi, gitu ya, nikmat lagi, gitu ya. Karena ketika dikasih yang lain nggak mau. Ya coba aja diganjel telur, wah, kalau belum makan nasi, belum es teh manis, belum jus manis, apa, seperti belum makan. Nah, itu yang terjadi, apa namanya, istilah-istilah di masyarakat itu yang kayak gitu, belum makan nasi kayak belum makan. Ya ini sebenarnya ditawan oleh spike dan crash-nya itu berulang-ulang. Ya, suruh puasa susah. Ya Ramadan, ya karena memang niatnya ibadah, orang ya terpaksa jalani, tapi sebenarnya tersiksa. Ya tersiksa. Ya karena jam-jam 9, 10 udah mulai perih. Di atas jam 12, lemesnya luar biasa, ya. Lemesnya luar biasa. Jadi Ramadan itu ya walaupun berusaha, wah, marhaban Ramadan, balikna Ramadan, ketika Sya'ban minta, diberkahi, barik lana fi Sya'ban, ya, kemudian fi Rajab, ya, terus wa balikna Ramadan gitu ya, pengen sampai tapi begitu Ramadan lemes gitu ya. Jadi cuma basa-basi doanya. Tidak benar-benar bahagia ya menghadapi Ramadan karena siksaan. Ya mau nggak mau ngambil, apa namanya, rukhsah, ada yang sudah akhirnya mau nggak mau ngambil rukhsah gitu ya. Ya walaupun boleh ya karena Allah juga tahu kelakuan manusia itu memang susah diubah gitu ya. Udah, yang nggak mau berubah itu tak kasih rukhsah gitu ya. Itu keringanan dalam agama. Tapi kalau kita mau menjalani agama, berarti kita itu orang yang amanah terhadap kesehatan. Ya, karena wa antasumu khairul lakum. Bahwasanya kalian berpuasa itu lebih baik daripada ngambil rukhsah gitu ya. Jadi kadang sempurnanya ibadah itu lebih baik daripada ngambil rukhsah itu ada ya, ini ya puasa itu gitu ya. Nah, makanya indikasi kita menjaga amanah kesehatan salah satunya ini, jangan sampai terjadi blood sugar roller coaster. Usahakan berada di range yang warna hijau. Nah, fisiologi glucose spike, kenapa terjadi begitu? Jadi proses pencernaan ya itu dimulai dari mulut, baik karbohidrat maupun protein maupun lemak. Nah, dalam hal ini kita akan membahas glukos ya karbohidrat. Di mulut itu dipecah. Ya, di sini ada gambar mulut tuh melalui gigi ya dikunyah gitu ya. Dengan lidah ada kimiawi yang namanya enzim petialin. Itu bahasa kimia ya. Bahasa awamnya ludah gitu ya. Jadi ludah itu kalau mau diilmiahkan petialin gitu ya, yang berfungsi mencerna zat tepung menjadi amilum. Ya. Kemudian di kerongkongan turun gitu ya. Nah, masuk lambung ya. Masuk lambung. Jadi karbohidrat itu sudah dipecah ya ketika di mulut. Ya, tapi belum pecah menjadi sederhana banget, ya belum. Ya, nanti dipecah lagi sampai akhirnya
di usus halus itu dipecah lagi menjadi lebih sederhana. Yang paling sederhana baru kemudian diserap. Jadi di lambung itu kita perbesar ya. Ya, yang terjadi pencernaan itu malah lemak dan protein. Ya, lemak dan protein. Itu dicerna. Yang namanya lambung tidak menyerap dan tidak mencerna karbohidrat. Jadi makan nasi itu ketika di lambung nggak diapa-apain. Makanya di sini sebutnya di lambung. Ya mengaduk meremas makanan itu yang zat kimiawinya cuma pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah ini saya perbesar lagi. Renin mengendapkan protein susu menjadi kasein. Jadi yang dicerna itu protein. Lambung tidak ngapa-ngapain karbohidrat. Gitu kan. Karbohidrat itu diapa-apain ketika di mulut, tapi itu pun dikunyah sama dipecah, tapi tidak serap sama sekali. Di lambung juga nggak diserap. Lah, di lambung nggak diserap kok tiba-tiba ada spike. Nah, justru ya ini nanti bisa menjadi kunci ya pemahaman. Di usus halus lah. Jadi setelah dari mulut di kerongkongan masuk lambung baru di usus halus. Setelah lambung itu kan usus halus. Itu yang namanya karbohidrat dicerna dan diserap. Ya, di usus halus. Usus halus kan ada duodenum, jejunum, dan ileum. Ya, jadi di situ terjadi proses yang namanya memecah menjadi sederhana sampai kemudian diserap itu di usus halus. Jadi bukan di lambung. Ini karbohidrat itu bukan di lambung prosesnya. Makanya di lambung itu ya cuma lewat transit sebentar terus baru proses digiling, dihancurin dan diserapnya itu di usus halus. Ya, makanya ini untuk mengenal anatomi gitu ya. Sehingga kalau ingin gulanya naik cepat ya, kan dokter-dokter ini kan dibekali ini ya. Dok, itu ada pasien hipo, diabetes tiba-tiba gulanya 60. Apa yang diperintahkan dokter? Apakah disuruh makan nasi? Tidak. Tetapi kan naikin gula, iya. Tapi karena butuh cepat. Kalau nasi itu kan di lambung kelamaan. Ya, dicerna, digiling kelamaan. Tapi kalau yang namanya gula dalam bentuk cair, apalagi sudah gula sederhana, ya seperti fruktos, sukros, glukos, ya gula pasir kan sukros. Ya itu sudah gula sederhana. Gula sederhana itu nggak perlu dipecah-pecah lagi. Ya, jadi langsung bisa dipakai diserap oleh tubuh. Nah, itu kalau bentuknya cair, dia tidak akan ditampung di lambung, tapi langsung grocok bypass masuk ke usus halus. Nah, makanya kalau proses pencernaan normal, ini padat ya, bentuk padat ya, bukan cair ya. Itu dari mulut dikunyah, kemudian dipecah ya, tapi belum diserap. Ya, penyerapannya terjadi di usus halus. Setelah glukosa diserap, glukos darah menjadi naik. Jadi penyerapan di usus halus, begitu sudah diserap baru glukosnya naik. Ini akan memakan waktu kalau glukosanya padat. Karena dicerna, dipecah, apalagi glukosanya kompleks. Kompleks itu harus dipecah dulu. Tapi kalau simpleks, ya, itu akan butuh waktu singkat. Nah, spike terjadi, yang paling bawah ini ya, spike terjadi karena karbohidrat bypass langsung ke usus. Ya, karbohidrat di sini maksudnya apa? Karbohidrat simpleks. Itu bypass. Bypass itu nerobos. Kenapa bisa terjadi? Bentuknya cair. Ya, karena cair. Sehingga begitu masuk mulut, langsung kerongkongan, lambung itu dilewati, masuk usus halus. Itu langsung reaksinya tidak hanya menit, detik pun bisa. Contoh, Bapak Ibu, nah, makanya ini ya, sekali lagi dokter itu kalau di lapangan lihat ada orang yang diabetes, hipo, ya gulanya cuma 40, 50, wah udah gemeteran, udah mau pingsan. Kita minum gula yang manis, ya teh manis pakai gula pasir. Dok diaduk-aduk langsung glek 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 glek, langsung naik dalam hitungan detik. Kenapa? Gulanya bypass ke usus halus. Ya, gulanya bypass. Tidak di lambung penyerapannya, tidak di mulut, tapi bypass ke
usus. Jadi spike itu selalu melibatkan bypass ke usus. Ya, selalu melibatkan bypass ke usus. Nah, makanya nanti triknya gimana biar tidak spike itu salah satunya itu, ya. Bagaimana tidak bypass gitu ya. Bagaimana tapi nanti kita selesaikan dulu. Jadi spike terjadi karena karbohidrat bypass langsung ke usus, langsung cepat sekali dalam hitungan. Makanya tadi yang namanya spike itu adalah kenaikan cepat dalam waktu singkat. Kalau misalnya naiknya tinggi tapi pelan-pelan ya, jam pagi makan, naik pelan-pelan, jam 3 sore baru lebih, itu namanya bukan spike. Itu mendaki pelan-pelan. Ya, itu mendaki pelan-pelan. Spike itu jam 1 makan, ya setengah 2 langsung lonjak. Itu namanya spike. Ya. Dan itu sering tidak nah makanya makanan kekinian itu semuanya kan entah boba, entah es krim, entah semuanya bentuk cair yang semuanya punya sifat bypass ke usus halus. Nah, tapi ada juga glucose spike yang alami. Nah, ini penting ya. Jadi nanti tahu-tahu didebat sama orang, "Oh, spike itu tidak selalu jelek." Iya, ada glucose spike yang alami, yang sebenarnya inilah yang terjadi dalam tubuh kita ketika dulu belum kenal gula pasir. Belum kenal es krim, belum kenal boba, belum kenal minuman kekinian, ya. Itu mengalami glucose spike juga, tapi alami. Yakni apa? Pada olahraga atau aktivitas berat. Kemarin di grup sudah saya sampaikan, pada pagi hari itu seringkali gula tinggi. Ya, walaupun nggak makan apa-apa, malamnya padahal cuma makan telur sama daging, bukan glukosa, tapi telur sama daging, protein sama lemak. Tapi kok pagi-pagi bangun gulanya tinggi? Ya karena secara fisiologi pagi itu memang tidak makan. Lah terus gulanya tinggi buat apa? Karena produksi tubuh. Lah tubuh produksi buat apa? Buat stres. Ya buat menghadapi tantangan ketika melek. Jadi tubuh kita itu secara fisiologi sudah menyediakan energi walau kita nggak sarapan. Energi kita itu diproduksi oleh liver yang namanya prosesnya gluconeogenesis. Jadi gula diproduksi oleh liver. Nih bapak-bapak, ibu-ibu pagi-pagi ya liver kita itu sudah jadi chef kita, sudah jadi koki kita yang menyediakan makanan berupa gula sehingga pagi itu gula itu mesti naik ya. Walaupun tidak sarapan. Nah, ketika aktivitas berburu dan sebagainya itu menggunakan sebagiannya energi itu. Ya, ketika perut kosong gitu ya. Apalagi olahraga. Olahraga otomatis gulanya naik. Nah, ini ada grafik penelitian. Ini saya ambil gambarnya dari penelitian. Kita lihat di situ ada makan 4 kue. Gambar bawahnya itu ya, 4 kue, 4 cookies ya. Dan yogurt. Yogurt di sini yogurt yang ada gula pasirnya. Itu terjadi spike. Yang warna hijau itu batas gula normal. Ini grafik naik ya. Dari jam 17.34 sore ya setengah 6 itu 2 jam kemudian naik melebihi batas normal yaitu makan 4 kue dan yogurt. Nah, ini sama kenaikannya dengan yang dialami oleh orang yang melakukan yoga dengan nama tipe yoganya itu yoga Bikram. Yoga Bikram itu yoga yang teknik yoganya itu ekstrim. Jadi, saya nggak tahu caranya gimana, tapi ini yoga yang level ekstrim. Entah kakinya nekuk kemana, badannya ditekuk kemana, yoga kan kayak gitu. Terus diam, fiksasi dalam posisi yang susah, kayak gitu ya, itu yoga. Nah, itu yoga di jam 10 sampai 2 jam ya. Nah, itu mengalami spike juga gulanya, padahal nggak makan. Iya. Jadi spike glukos itu tidak hanya terjadi ketika makan, tetapi pada orang yang aktivitas berat yang tanpa makan, sekedar yoga saja itu mengalami spike. Tapi apakah sama? Beda. Ya, beda. Bedanya di mana? Bedanya kalau spike karena makan glukos ya, seperti yang kita bahas sebelumnya,
ya, yang bukan alami ya. Ya ini kan kita bahas alami. Ya ini karena aktivitas, karena berburu, karena yoga, karena olahraga berat. Yang tidak makan tuh mengalami spike juga. Tapi kalau makan misalnya tadi itu es krim atau apa gitu ya, boba dan sebagainya, teh manis, glek 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 glek, nah gula naik, itu akan diikuti insulin naik. Ya, ingat ya, makan glukos, makan karbohidrat, ketika terjadi glukos spike, lonjakan gula, itu akan diikuti lonjakan insulin. Karena lonjakan gulanya itu dari luar. Ya, lonjakan gulanya dari luar sehingga terjadi lonjakan insulin. Fungsinya apa? Menurunkan. Nah, kalau yang namanya glucose spike alami, ketika olahraga berat, ketika berburu dalam keadaan lapar, ketika yoga ini tadi yang 1,5 jam langsung lompat gulanya, itu akan aktif hormon kortisol dan hormon adrenalin, yakni hormon stres. Ya, olahraga itu kan adrenalin tinggi. Ya, yoga apa adrenalin naik dan apa denyutnya berdebar kencang dan sebagainya. Nah, adrenalin itu akan nyetop insulin. Jadi insulin itu antagonis ya sama sama adrenalin. Begitu adrenalin ada, insulinnya nggak akan diproduksi. Ya, begitu ada adrenalin, insulin tidak akan diproduksi. Sehingga glucose spike alami yang naik gulanya jebret tiba-tiba di atas normal itu tidak diikuti kenaikan insulin. Ya. Jadi tidak diikuti kenaikan insulin. Tapi kalau makan ya dari luar glukosnya naik akan diikuti kenaikan insulin. Nah, itu bedanya. Insulin itulah yang bikin masalah Bapak-bapak Ibu-ibu. Kita itu selalu fokus kepada kadar gula. Ya. Makanya diabetes itu kalau fokusnya kadar gula salah. Yang paling benar itu fokusnya kadar insulin. Cuma karena pemeriksaan insulin itu masih mahal, orang belum fokus ke sana. Jadi yang bikin komplikasi yang kemarin kita sudah bahas ya, kemarin tentang insulin, ya, komplikasi diabetes yang aneh-aneh itu semuanya dari insulin. Makanya usahakan kadar gula normal tapi juga insulin normal. Nah, pada penderita diabetes yang diobati ya dengan kedokteran konvensional, yang terjadi adalah gulanya normal tapi insulinnya gila-gilaan. Dan itu menyebabkan komplikasinya jalan terus. Loh, tapi gulanya normal, Dok. Bertahun-tahun gulanya normal. Iya, yang bikin komplikasi bukan gulanya, tapi insulinnya. Ya. Nah, karena kenapa? Insulin yang tinggi terus-menerus itu masalah. Ya, nantinya kita akan bahas di apa namanya? Pembahasan aterosklerosis gitu ya. Nah, di sini spike alami pada olahraga. Kemudian pada infeksi. Ya, infeksi demam tinggi, sepsis, sepsis itu infeksi darah itu ya. Itu mesti gulanya naik. Kenapa? Ketika infeksi itu kan energi yang dibutuhkan juga tinggi. Panas, panas itu kan bakar. Ya. Butuh energi tinggi. Gula mesti diproduksi juga tinggi. Makanya pada penderita sepsis salah satu indikasinya dicek gulanya mesti naik. Bukan karena diabetes. Nah, lonjakan gula ini karena mekanisme saraf simpatis, flight or fight atau mekanisme stres. Ya, flight or fight. Lonjakan gula tidak diiringi lonjakan insulin. Jadi produksi gula endogen. Sekali lagi inilah yang akhirnya disebut menyelamatkan karena tidak ada insulin yang naik. Berikutnya, efek glucose spike berulang. Nah, ini riset. Ini risetnya semuanya preklinis ya. Kalau manusia nggak etis, karena ini bikin orang celaka. Preklinis itu pada binatang percobaan. Karena kalaupun mengalami kerusakan, toh yang mati binatang gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak mau nyoba, ya mau sama seperti dan itu nggak perlu dicoba karena banyak orang sudah menjalani, ya saat dicoba. Riset preklinis ya dengan tikus ya selama 15 minggu. 15 minggu itu berarti ya berapa bulan? 4 bulan lah ya. 4 bulan kurang. Fluktuasi glukosa jangka panjang.
termasuk lonjakan gula postprandial, jadi setelah makan gulanya naik, terus kemudian hipoglikemi berulang, yang crash tadi berulang, dan kombinasinya jadi naik turun, roller coaster tadi itu, memiliki efek pada aterogenesis. Aterogenesis itu menyebabkan aterosklerosis. Aterosklerosis itu dinding pembuluh darahnya itu menebal, akhirnya terjadi penyumbatan. Ya. Ini di riset tahun 2015. Makanya saya bilang ini belum lama. Orang tahu tentang glucose spike itu ya baru ya 10 tahunan ini. Ya, saya kuliah dulu nggak ada. Nah, ini di riset judulnya Effect of Repetitive Glucose Spike and Hypoglycemia on Atherosclerosis and Death Rate in ApoE Deficient Mice. Ya. Terus juga ada di riset yang tahun yang sama, riset preklinis juga pada tikus juga. 20 minggu tikusnya itu dikasih lonjakan gula berulang, repetitif ya, berulang. Itu ternyata lesi pembentukan aterosklerosisnya itu 4 kali lebih cepat terbentuk dibanding mereka yang tidak mengalami glucose spike. Jadi mengalami 4 kali lebih cepat dalam waktu 20 minggu. 20 minggu itu 5 bulanan. Nah, kita makan nasi lonjakan tadi itu roller coaster sudah berapa tahun. Makanya di usia tertentu mesti yang namanya penyakit-penyakit metabolik itu seperti fardhu ain gitu ya, seperti wajib ya, karena pola makan kita yang mempokokkan nasi itu menyebabkan roller coaster tadi itu berulang-ulang ya. Ini cuma ini riset-riset yang bertentangan dengan hawa nafsu gitu ya. Jadi wah ini nggak mungkin ini begini ya, itu biasanya terus nggak terlalu banyak mencuat gitu ya. Karena efeknya itu waduh makanan gimana ya gitu ya. Akhirnya nggak terlalu banyak mencuat. Tapi riset ini ada ya. Nah, efek glucose spike terhadap aterosklerosis ini gambar ini sering berulang-ulang saya sampaikan. Jadi aterosklerosis itu yang bertingkat ya. Bertingkat itu kalau yang masih normal itu yang gambar nomor 1. Tapi sudah mulai ada stres. Ya, stres itu di sini ada shear stress, ada juga karena hipertensi, hiperlipidemi. Hiperlipidemi di sini dislipidemi sebenarnya. Dislipidemi itu ya tokoh dedengkot lipid itu trigliserid sebenarnya. Dari trigliserid itu nanti akan bawa-bawa ke HDL dan LDL. Makanya tanda gejala sindrom metabolik itu tidak pernah bahas LDL. Ya, nanti silakan baca jurnal kesehatan manapun. Ya, parameter sindrom metabolik tidak pernah mencantumkan total kolesterol. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan fokus total kolesterol. Ya, sindrom metabolik, ya gangguan metabolik tidak pernah melibatkan LDL kolesterol. Ya, fokus ke LDL kolesterol itu blunder karena tidak pernah jadi pertanda atau parameter sindrom metabolik. Yang jadi petanda apa coba? HDL dan trigliserid. Ya, HDL-nya harus tinggi dan trigliserid harus rendah. Itu kita ini ditipu. Ya, selalu fokusnya disuruh LDL sama total kolesterol yang bahkan dalam riset paling ilmiah pun dan dunia mengakui ya, mereka tidak pernah fokus ke sana. Parameter sindrom metabolik itu 7. Yang terkait sama dislipidemi itu cuma HDL dan trigliserid, tidak LDL dan total kolesterol. Tapi coba Bapak Ibu sekarang berobat ke medis. Wah, total kolesterol 200 wah udah ribut. Ya, padahal total kolesterol tidak menjadi penanda sindrom metabolik. Jadi Bapak Ibu kalau mau cek jangan tertipu sama total kolesterol dan LDL kolesterol. Cek fokusnya adalah trigliserid dan HDL. Ya, HDL itu dicek sebagai penanda apakah kita sehat atau tidak. Nah, di sini makanya pembuluh darah ini akan mengalami finalnya itu di nomor 6. Itu sudah aterosklerosis. Kalau sudah nomor 6 ini susah mengalami reverse. Reverse itu balik lagi. Tapi kalau sebelum itu ya reversible. Masih punya potensi untuk reverse. Ya. Tapi kalau yang 6 secara penelitian belum pernah ada yang
menyimpulkan bisa reverse. Walaupun kalau saya pribadi, ya karena belum diteliti aja ini kan secara riset. Kita kan biasanya ngobrol masalah begini ini pakai riset. Secara teoritis sebenarnya harusnya bisa reverse. Secara teoritis, ya. Orang berangkat, ya kemarin saya balik ulangi, ke satu tempat itu mesti ada jalan pulangnya. Ya. Jadi sakit itu seperti orang berangkat pergi. Pulangnya mesti ya harus tinggal melewati jalan yang kenapa dia terbentuk ya tinggal dilawan gitu kan. Itu selalu selalu bisa. Masalahnya tadi jalan pulangnya itu nggak segera ditempuh gitu kan. Nah, makanya jalan perginya itu selalu kalau ada hiperlipidemi, ini sebenarnya dislipidemi, hipertensi, smoking, homocysteine, nah, dan sebagainya ini akan terbentuk kemudian akan mengalami ini. Salah satunya adalah glucose spike itu akan menyebabkan inflamasi. Ini kuncinya kan inflamasi sebenarnya dari glucose spike-nya. Ya, glucose spike yang berulang itu akan menimbulkan inflamasi yang menyebabkan aterosklerosis. Ya, ini ringkesnya. Nanti lebih jelasnya di webinar hipertensi akan kita perjelas lebih dalam. Jadi efek kronis pada pembuluh darah itu inflamasi dan kerusakan endotel. Saya agak ulang ya. Ini pembuluh darah. Endotel itu adalah bagian yang paling dalam. Ya, tanda panah. Ya, coba dicek tanda panah. Nah, lapisan terdalam itu endotel. Ya, itu lapisan endotel. Itu mengalami pertama kali kerusakan. Ya, nanti akan melibatkan VCAM-nya VCAM ya, kemudian juga intraselulernya dia ICAM, intraseluler adhesif molekul ya. Karena habis itu akan terjadi adhesif molekul. Nah, ini pembuluh darahnya, endotelnya itu geser, ya. Kemudian mulailah yang namanya LDL dan sebagainya itu datang. Datang ke sini itu karena inflamasi, diundang. Yang kalau kita bahas kemarin penyakit jantung koroner, LDL itu sebenarnya adalah perban, ya, karena adanya inflamasi di endotel ini. Datanglah perban nambal. Jadi yang warna biru-biru itu sebenarnya nambal, itu dipanggil. Nah, nambal tapi luka nggak segera diperbaiki karena glucose spike berulang-ulang terus gitu ya sampai akhirnya tebal sampai akhirnya nah ini finalnya di nomor nomor 5 ya bukan nomor 6 ya tadi ya nomor 5 ini finalnya karena berulang-ulang mengalami cedera yang berulang menyebabkan perban itu terus datang nambah lagi dan semakin dinding pembuluh darahnya itu ya seperti kita kalau luka di titik yang sama, dilukai lagi, dilukai lagi, dilukai lagi, itu kan lama-lama getibel lukanya. Ya. Karena luka yang sebelumnya ya masih di titik itu juga, ya lama-lama makin tebel. Ya sama pembuluh darah juga begitu. Masalahnya adalah ketika glucose spike, apakah lukanya itu di satu titik? Tidak. Lukanya itu dari ujung pembuluh darah satu ke ujung yang lainnya. Jadi ketika dia menebal, menebal itu bareng-bareng. Kalau ini adalah pembahasan di satu titik. Misal, orang kesandung. Ya, sebenarnya mekanisme inflamasi itu kan mekanisme imun. Ketika kita kesandung, di titik pembuluh darah yang kesandung, itu otomatis akan terjadi glucose spike, terjadi inflamasi. Itu penanda, oh di situ ada radang, ada spike di sana. Ujung-ujungnya adalah LDL dan sebagainya itu datang untuk nambal. Jadi luka ya ketika darah itu luka di satu titik prosesnya sama seperti aterosklerosis tadi itu. Ya. Bedanya aterosklerosis ini kenaikan gulanya adalah dari luar. Tapi kalau injury dalam bentuk kesandung, kebentur, luka dan sebagainya, gula yang diproduksi yaitu alami, sama seperti sepsis tadi itu, infeksi. Itu gulanya naik tapi alami, tidak diikuti oleh kenaikan insulin. Tapi kalau kita makan gula tinggi, terjadi inflamasi. Tapi inflamasi karena kita undang dengan makan gula tinggi. Ya, bukan diundang dengan kebentur, dengan infeksi, dengan injuri, bukan. Ya, sehingga insulinnya akan naik. Ya, makanya
di sini dari desain alami dirusak oleh habit yang jelek sehingga desain alaminya itu ketipu. Ya, harusnya gula naik itu saat terjadi injury, luka, dan yang luka-lukanya itu alami. Tapi mekanisme gula tinggi itu ternyata diciptakan oleh karena nafsu makan manusia yang selalu pengen gula masuk. Akhirnya inflamasinya juga aktif. Tapi inflamasi aktif gara-gara diundang oleh perilaku kita, bukan karena injury yang alami. Ya. Ini konsep glucose spike terhadap aterosklerosis. Nah, efeknya ini inflamasi, kerusakan endotel. Kalau sudah rusak endotelnya, hipertensi udah. Karena terjadi remodeling dinding pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu terjadi remodeling. Nanti melibatkan NO, nitrik oksid. Nah, tentang nitrik oksid kita akan bahas nanti di hipertensi tanggal 20 Februari. Mudah-mudahan akan kita jelaskan lebih detail. Kaitannya juga masih dengan glucose spike ini. Jadi hiperglikemi, dislipidemi, ya, hiperinsulinemi, ya, itu nanti termasuk hipertensi dan sebagainya, akhirnya oksidatif stres, endothelial dysfunction dan lain sebagainya, terjadi inflamasi. Ini potensi yang berulang, saling mempengaruhi, ya. Efek kronis pada pembuluh darah, efek glucose spike itu sampai akhirnya rusak endotel, hipertensi, penyakit jantung, HHD maupun koroner, ya itu terjadi karena glucose spike juga yang tidak terkontrol. Sampai ke gangguan ginjal. Selama di situ ada pembuluh darah terlibat, di situ bisa rusak karena mengalami glucose spike yang repetitif. Ginjal pun bisa rusak. Kemudian belum nih sampai kepada gangguan potensi seksual. Iya, karena pembuluh darah di area apa namanya alat reproduksi itu malah justru kaya pembuluh darah. Ketika pembuluh darah di sana itu bermasalah, ya, mohon maaf, besar kecilnya alat reproduksi laki-laki misalnya penis, itu kan karena masuk keluarnya aliran darah dengan cepat, ya, ke area itu. Jadi ketika pembuluh darah orang apa namanya ya, terangsang, libidonya naik, itu otomatis langsung pembuluh darahnya melebar, kemasukan darah, akhirnya membesar penisnya. Cepat sekali. Nah, begitu apa namanya? Turun ya akhirnya keluar darahnya mengecil juga dengan cepat. Nah, hal-hal seperti itu melibatkan pembuluh darah. Jadi akhirnya kadang-kadang orang sudah terangsang, tapi kenapa alat reproduksinya tidak membesar? Ya karena pembuluh darahnya rewel. Ini tidak seelastis dulu. Ya, itu gara-gara apa ya? Glucose spike-nya ini. Loh, itu banyak kan, tapi pada penderita diabetes itu kan berulang kali mengalami glucose spike. Makanya penderita diabetes itu salah satu komplikasinya mesti disfungsi seksual. Karena mereka lebih akrab dengan glucose spike. Ya, terus yang paling parah itu adalah stroke. Ya, stroke itu berulang kali akhirnya aterosklerosis ya menebal terjadi di titik otak misalnya pecah pembuluh darah ataupun dia tersumbat. Ini efek kronis ke pembuluh darah. Ini efek dari jahatnya glucose spike. Sebab glucose spike. Ya. Glucose spike itu tadi kita sudah bahas ya secara fisiologi penyebabnya. Tapi yang perlu kita pahami di sini adalah makanan murni karbohidrat simplek. Ketika kita makan hanya murni karbohidrat simplek, ya walaupun itu padat, misalnya makan nasi, sop makaroni, lauk perkedel, sama kerupuk, ya minumnya teh manis, nah itu kan murni karbohidrat semua. Nasi, ya itu kan simplek. Sayurnya makaroni sama sayur kentang, karbohidrat juga, walaupun namanya sayur, tapi itu makaroni, tepung, kentang juga tepung. Ya, sayur, sop, kentang, dan makaroni, walaupun namanya sop tetap aja karbohidrat. Ya. Terus lauknya apa? Namanya lauk sama sayur ternyata sama. Perkedel kan kentang-kentang juga. Kemudian minumnya teh manis, ya udah itu nggak ada komponen lain kecuali semuanya karbohidrat. Kerupuk juga tepung. Ya, kerupuk tepung. Jadi akhirnya karbohidrat semua. Ya itu spike juga. Ya. Kemudian yang kedua, karbohidrat bypass ke usus halus. Karena karbo simpleksnya itu cair. Ya, kayak es krim, es boba, es apa tadi semuanya cair. Begitu cair ya bypass ke usus halus. Kalau yang tadi tidak selalu bypass, tapi karena semuanya murni simplek ya langsung masuk ke ini juga gitu kan. Kemudian
makanan padat tapi banyak minum. Ya, banyak minum maksudnya dia makan padat sebenarnya, kan butuh waktu. Tapi ketika makan, habis ngunyah, makan, minum. Nah, itu akhirnya air yang diminum ketika proses makan itu mempercepat pengiriman karbosimpleknya ke usus halus. Coba kalau makan padat dulu, nggak digelontor air, ya dia masih tinggal di lambung. Tapi begitu makan, minum, ya. Minumnya yang cair ini menyebabkan penggelontoran karbo yang sudah dicerna langsung masuk ke usus halus. Jadi makan karbo padat, tapi terus banyak minum. Ini bisa menyebabkan bypass ke usus halus. Kemudian karbo padat atau cair tanpa didahului serat. Nah, ini pentingnya serat. Serat itu bisa menghambat glucose spike. Ya, serat itu nanti riset-risetnya gimana kita lihat. Gitu ya. Kemudian kadar insulin rendah, ya, kadar insulin yang rendah, seperti pada penderita diabetes yang sudah mulai masuk tipe 1 atau tipe 2 yang sudah inadequat produksi insulinnya. Ini insulin rendah sehingga masuk gula itu langsung naik karena tidak ada yang ngerem. Ketika diproduksi insulin juga sedikit, akhirnya nggak bisa ngerem. Ya, akhirnya terjadi spike, ya, kadar insulin rendah. Nah, ini contoh glucose spike beragam makanan. Makanan apa aja? Ini saya buka dari satu dulu. Nasi goreng. Nah, ini percobaan langsung ya, saya cuma ringkes saja. Nasi goreng, ya satu porsi. Itu dari 83, ya, beberapa 1 jam sekian menit kemudian, ya, itu jadi 146. Ini spike. Ini spike. Karena kenaikannya lebih dari 30. Ya, bahkan kenaikannya di situ sudah mendekati 70 lebih malah. Walaupun setelah 2 jam dia kembali lagi di angka hijau. Makanya kalau kita mengandalkan waktu 2 jam itu dia sudah normal. Oh, normal. Gula darah. Nah, nasi itu macam-macam kan. Kemarin sudah saya share juga yang sebelah kanan itu nasi basmati gitu ya. Itu kenaikan spike-nya itu bisa sampai 237. Nasi hitam atau beras hitam itu 267. Nasi putih 274. Itu bisa sampai segitu. Kemudian brown. Brown itu nasi merah. Ya, biasanya beras merah. Orang kan kadang-kadang nggak bisa beras putih dok, beras merah aja itu yang lebih ini. Ternyata beras merah lebih parah. Ya, ternyata beras merah lebih parah. Nah, apa saja nanti makanan-makanan ini masih banyak. Nah, slide-nya juga masih banyak, tapi sebelum masuk ke pembahasan contoh-contoh glucose spike, jadi ini waktu sebelum 2 jam terjadi kenaikan, nasinya naik sampai itu macam-macam nasi itu ya. Videonya ini ada, saya share juga kemarin untuk jadi edukasi. Nah, sebelum masuk ke sana, saya akan jeda dulu untuk Pak Hendra untuk menyampaikan beberapa pesan. Ya, silakan Pak Hendra, sebelum nanti kita lanjutkan di slide berikutnya. Saya hentikan dulu share-nya, saya berikan waktu kepada Pak Hendra untuk menyampaikan pesan.